Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, sebelum kita mulai melanjutkan kajian kita, mari kita membaca suratul Fatihah seperti biasa. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan arahan. Kita dijauhkan dari ketersesatan. Jadi dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya pengetahuan akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Liridhallahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah ila khardin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin al mukhlisin al musannifin khususan ila musannifi hadzal kitab al Imam An-Nawawi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ila jamil quburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyatid du'a ij'alna min ahli ilmi wa ahli taqwa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita melanjutkan yang lalu, okay? Jadi Imam An-Nawawi sesudah menjelaskan, sudah memasuki pengantar dari muqaddimah beliau, sekarang memasuki dasar pemikiran, okay? Yang kita sebut sebagai landasan ideal kenapa beliau menulis kitab ini. Amma ba'du, adapun sesudah itu, qad qala Allah Ta'ala, telah benar-benar berfirman Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi mengutip firman Allah. Yang dikutip adalah surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Nah itu. Wa ma khalaqtu laran jadiaken sapa ingsun, tidak menjadikan saya, ini Allah berfirman seperti itu, al jinna kepada jin, wal insa lan menjadikan manusia, illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni maksudnya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu, aku tidak menghendaki minhum dari mereka, min rizkin, dari rizki. Wa ma uridu, dan aku juga tidak menghendaki dari mereka ayut imun, untuk memberikan makan kepadaku. Jadi Allah berfirman seperti itu di dalam surat Az-Zariyat, okay? Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menjadikan jin dan manusia, kami tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Okay? Jadi Allah menciptakan kula lan panjenengan sedaya itu adalah dalam rangka agar kita itu beribadah. Allah tidak menghendaki dari kita itu rezeki, wong Allah itu yang maha memberi rezeki. Rezeki kula lan panjenengan sedaya niku saking Allah.
Yang dikatakan rezeki itu apa? Adalah mayun tafa'u bihi, apa yang kita manfaatkannya dengannya. Jadi rezeki niku napa mawon sing kula lan panjenengan sedaya memanfaatkan niku rezeki. Barang sing wis keduwe tapi durung dimanfaatno nggih bukan rezeki. Buktine napa? Duit nggih, niki duit, cekel pisan. Tapi nek durung dimanfaatno iki berarti belum rezeki kita. Soalnya kadang-kadang yo lepas hilang lah ngoten nggih. Ternyata mari oleh duit. Mari wudu pegang-pegang saku ternyata ceblok, berarti ical rezekinya. Tapi yang kita manfaatkan itulah yang dikatakan rezeki. Jadi karena itu kesehatan itu rezeki. Apa yang kita miliki dan kita konsumsi itu rezeki kita. Jadi ada yang orang punya kekayaan tapi bisa jadi itu bukan menjadi rezekinya, nanti akan lepas, dia nggak ikut menikmati, bisa jadi rezekinya orang lain. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Karena itu Allah tidak butuh rezeki. Juga wama uridu, Allah juga tidak butuh ayut imuni maksudnya. Allah tidak butuh untuk kita memberikan makan. Karena kelulan panjenengan sedaya itu dapat makan itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari ayat ini Imam An-Nawawi menjadikan landasan berpikir, landasan ideal beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin ini. Apa yang beliau sampaikan wahada, inilah ayat ini maksudnya itu adalah tasrihun, merupakan penegasan. Jadi kata Imam An-Nawawi, ayat ini adalah penegasan. Penegasan tentang apa? Bi annahum, bahwa sesungguhnya manusia itu dan juga jin itu khuliqu, diciptakanlah manusia dan jin itu lil ibadah, untuk beribadah. Nah, jadi manusia dan jin itu memang tugas yang pokok itu mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Nawawi, fahaqqa alaihim, maka sudah menjadi jelas bagi mereka al-i'tina'u, untuk apa? Bima khuliqu, mereka itu diciptakan. Fahaqqa alaihim al-i'tina'u, untuk menjadi perhatian, bima, untuk apa? Mereka itu khuliqu, diciptakan, lahu, di dunia ini. Wal i'radu, dan menghindari an hududid dunya bizahada, dan menghindari dari kenikmatan dunia dengan perilaku zuhud. Jadi manusia diciptakan di dunia itu hakikatnya adalah untuk beribadah yang utama. Dengan cara apa? Kata Imam An-Nawawi, dengan cara menghindari dari kesenangan dunia. Wal i'radu an hududid dunya, menghindari dari kesenangan dunia itu dengan cara bersikap zuhud. Apa maksudnya zuhud itu? Nah, ini yang perlu kita jabarkan. Kita ini perlu bersikap zuhud. Karena apa? Yang dikatakan zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan. Yang dikatakan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat, itu zuhud. Jadi kita ini, hidup kita menjadi lebih fokus. Kita boleh kaya, boleh mencari kekayaan, boleh, tetapi kekayaan itu tidak kita tasarufkan untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Nah, itu seperti yang lalu sudah dicontohkan oleh Allah, misalnya yang disebut ibadur rahman. Yang dikatakan ibadur rahman itu adalah orang-orang yang mentasarufkan hartanya untuk keluarganya itu tidak berlebihan, walam yusrifu, tidak israf, tetapi juga walam yakturu, tapi juga tidak terlalu kekeh dengan keluarganya. Wa kana baina dzalika qawama. Jadi itu, jadi tengah-tengah di dalam mentasarufkan harta. Jadi dilakukannya semua dengan penuh kehati-hatian. Kita mencari harta itu, harta yang kita dapatkan ini
Kalau sudah melebihi jatahnya itu ada hak orang lain di harta kita itu, maka berarti kita harus keluarkan zakatnya. Kita harus keluarkan infaknya dari harta yang kita cari. Nah, dengan kita faham tentang untuk apa kita diciptakan, maka kulolan panjenengan sedaya ketika mendapatkan sesuatu itu kemudian kita tidak bersenang-senang tanpa kendali di situ. Jadi maksudnya wal i'radu an huzulid dunya, menghindari dari kesenangan dunia itu tidak berarti kemudian di dunia ini gak oleh seneng. Tapi kalau kita senang di dunia ini gak boleh kemudian menyebabkan kita jadi lupa, sehingga kesenangan yang kita nikmati menjadi tidak terkendali. Kita punya rezeki, mencari uang, dapat harta, ya. Harta itu menjadi hak milik kita. Nah, kita berpikir tidak boleh kita gunakan dengan israf, berlebihan. Di situ ada hak orang lain, ada hak fakir miskin yang harus kita sumbangkan kepada mereka. Ada hak untuk perjuangan, ya. Misalnya untuk bangun masjid dan sebagainya. Nah, itu kita mikirnya ke sana. Itu yang dimaksud dengan wal i'radu an huzudid dunya bizzahadah tadi itu. Menghindari dari kesenangan dunia dengan cara zuhud. Kenapa kata Imam An-Nawawi fa innaha, karena sesungguhnya dunia itu adalah darunafatin. Dunia itu tempat yang akan berakhir, la mahallu ikhlatin, bukan tempat yang abadi. Ya, dunia itu kita semua di dunia ini hanya sementara, tempat yang ada akhirnya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, semua ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita itu akan mati, ya. Jadi semakin lama semakin susah hidup di dunia ini. Walaupun punya uang tidak bisa menikmati. Karena itu kalau ndonga njaluk panjang umur itu ndonganya kudu lengkap. Nek njaluk panjang umur tok itu kayak panjang umur mbek Gusti Allah tapi untune protol kabeh. Ah, soro tambahan nggih. Enten panganan enak gak iso melok menikmati. Usume panen buah mumet mawon gak bisa dikunyah buahnya, ya. Apa artinya, nggih? Jadi pakai gigi palsu ternyata juga nggak bisa menikmati karena gigi palsu itu nggak ada sarafnya. Jadi kita itu mengkonsumsi makanan terasa nikmat itu karena di sela-sela gigi itu kan ada saraf. Kulolan panjenengan sedereng tahu ngrasakno duwe untu palsu. Nah, di untu sing palsu ngono sing ditempelno. Ini kok nggih, niku cuman mek ketok ganteng ben gak ketok kempong, tapi nek digemangan nggih mboten kena niku. Didamel dahar niku mumet mawon nggih niku. Mboten saged menikmati rasa gurih, mboten saged menikmati karena apa? Syarafnya tidak ada. Nah, jadi sebenarnya kita ini kalau disebutkan fa innaha, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah darunafatin, tempat yang akan berakhir, la mahallu ikhlatin, bukan tempat yang abadi. Itu memang seperti itu. Kata Imam Nawawi, dunia disebut markabuburin, tempat untuk melintas. Jadi kulolan panjenengan di dunia ini hanya melintas saja. Hakikatnya zaman jari wong Jawa mampir ngombe. La mangzilu kuburin, bukan tempat untuk bersenang-senang selamanya. Maka menjadi keliru kalau kemudian kita ini menjadikan orientasi segala-galanya di dunia ini. Maka ditegaskan lagi oleh Imam Nawawi, dunia itu masyra'u infisomin, tempat yang terputus, tidak langsung, tidak langgeng, ya. La mawatidu dawamin, bukan tempat kediaman untuk selama-lamanya. Nah, jadi Imam Nawawi menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insal illa liya'budun, tadi itu menegaskan seperti itu dengan tegas sekali, dengan dalam sekali. Beliau mengatakan dunia itu akan berakhir, dunia itu tempat hanya melintas saja. Dunia itu adalah tempat yang terputus. Nah, sedangkan tempat yang selama-lamanya itu, tempat yang betul-betul kediaman yang abadi itu adalah akhirat. Karena itu disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kalian semua. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan
lebih kekal. Nah, ini ada yang bertanya. Katanya kullu syai'un halikun illa wajha. Semua itu akan rusak kecuali satu, yakni Allah. Betul. Lah akhirat itu kok kekal? Maksudnya akhirat itu diciptakan oleh Allah untuk dijadikan kekal. Kalau kekalnya Allah itu kekal dari zatnya sendiri, kalau yang lain itu diciptakan. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi kalau disebutkan akhirat itu wa abqa, lebih kekal, itu maksudnya Allah yang menghendaki itu. Kalau Allah menghendaki bisa saja. Karena itu kalau sekarang ada tulisan, ada buku yang ditulis ternyata akhirat tidak kekal. Ada buku begitu, anak-anak muda mesti pernah membaca, ada yang pernah baca. Okay? Nah, buku ini keliru judulnya. Kalau ada orang menulis buku ternyata akhirat tidak kekal, itu bertentangan dengan firman Allah. Karena Allah sendiri yang menyebutkan akhirat itu khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal, lebih langgeng di sana di akhirat. Yang menghendaki kekalan akhirat itu Allah sendiri, sang pencipta. Al-awwalu wal akhiru. Allah itu yang awal dan yang akhir. Nah, kembali kepada kaidah prinsip-prinsip kehidupan di dunia tadi itu, dunia yang tempat sementara tadi itu adalah juga dijelaskan oleh Kanjeng Nabi di dalam sabda beliau. Kun ono sira kabeh fi dunya ing dalem dunya itu kaannaka kaya ono sapa sira ono iku gharibun, wong kang asing. Kula lan panjenengan ini di dunia ini seperti orang asing. Orang asing ini ngopo? Penduduk asli kita itu. Nah, maknya nyuk gitu tok kan gitu. Kita ini di dunia ini kan mek sak nyuk tok, sak nyukan dibanding akhirat yang jutaan tahun kita di dunia enggak ada apa-apanya gitu. Ka'annaka gharib au abirus sabil. Utawa wong kang pejalan ya, musafir, seperti orang yang mengarungi jalan. Terus Kanjeng Nabi gitu, kita ini di dunia ini seperti orang sedang berjalan mengarungi jalan. Artinya musafir. Musafir itu mesti ada yang dituju. Karena itu supaya kita tidak keliru, maka kita harus menyadari itu nih. Jadi Imam An-Nawawi membuat kitab Riyadhus Shalihin ini dasar pemikirannya adalah itu. Nah, berangkat dari itulah kemudian beliau memilih tema-tema, memilih dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang dijadikan kajian di dalam kitab ini sesuai dengan urutan bab nantinya. Maka ini lanjutannya, falihadzam, oleh karena itu, maka karena itu karena al-aiqadhu, orang yang dalam keadaan terbangun min ahliya dari penduduk dunia ini adalah hum al-ubad. Kata Imam Nawawi, orang yang di dunia ini yang dalam kondisi bangun, bukan orang yang tidur, itu orang yang beribadah. Jadi kalau orang hidup di dunia ini masih belum mau beribadah, itu seperti orang tidur gitu ya. Seperti orang mimpi. Seperti orang yang masih belum sadar. Oh, arek itu durung sadar itu. Dijak sembahyang termasjid masih angel, berarti masih ngelindur gitu ya. Itu. Nah, yang menyampaikan seperti itu dari mana Imam An-Nawawi menyampaikan kalimat seperti ini? Beliau berangkat dari dawuh Kanjeng Nabi. Masalul ladzina yadhkuru rabbahu. Perumpamaan alladzi wong-wong yadhkuru yang ingat, yang zikir rabbahu kepada Tuhannya. Walladzina la yadhkuru, dan orang-orang yang tidak berzikir rabbahu pada Tuhannya itu masalul hayyi kaya umpamane wong urip, wong mati, wal mayyit wal kamasul hayyi kaya umpamane wong urip, wal mayyit lan wong mati. Jadi bedanya orang zikir dan yang tidak zikir itu, terus Kanjeng Nabi, seperti gambarane wong urip ambek wong mati. Wong urip maksudnya itu orang melek nggih. Karena kita itu kalau bangun itu seperti hidup. Kalau tidur itu seperti mati. Jadi orang tidur itu sebenarnya orang mati sementara. Bukti ini nopo? Kita ini kalau berdoa, doa sebelum tidur diantaranya adalah Bismikallahumma ahya. Bismikallahumma, dengan menyebut nama Engkau ya Allah, ahya, saya bangun.
Wa bismika dan kelan nyebut asma panjenengan ya Allah amutu kula mati. Ya, jadi maksudnya kula turu. Jadi saya tidur. Tidur itu seperti orang mati. Maka kalau ada orang kok masih belum mau berzikir, belum mau beribadah, tidak tersentuh, dikai tanda-tanda zaman itu juga tidak tersentuh, maka itu seperti orang yang masih tidur. Orang tidur itu mbok enek wong lewat riwi-riwi mboten ngertos nggih, wong orang turu. Dikuwono ngene ya ora ero nggih. Njenengan ngantuk niku lho. Lungguh ngene mbok ngene ngene lak gak ketok. Nah, gambarannya orang yang enggak mau berzikir seperti orang seperti itu. Terusnya Kanjeng Nabi. Padahal ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah ini kuat. Kalau disebutkan wa ibadur rahman itu kan di antaranya wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Allah menciptakan siang malam dengan berganti-ganti itu adalah bagi orang yang mengharapkan untuk zikir dan mengharapkan untuk bersyukur. Nah, orang yang seperti itu adalah ibadur rahman. Ibadur rahman itu ya sama dengan orang yang cerdas, orang yang lagi berpikir atau ulul albab. Nah, tapi tidak semua begitu. Maka kadang-kadang Allah itu fenomena alam ini kan semuanya ini untuk berzikir sebenarnya. Menciptakan detak jantung kita ini kayak berzikir sebenarnya. Allah menciptakan kok rambut itu kok rambut anggone alis dengan rambut yang anggone hidup dibandingkan dengan rambut yang di atas kok beda. Itu bahan berzikir sebenarnya. Rambutnya alis ini kan nggak iso dawa. Rambutnya hidup juga nggak bisa panjang, ya. Tapi nek dipotong niku bisa panjang, tapi panjangnya sakmono tok gitu ya. Jadi, aneh to nggih. Coba misalnya rambutnya hidup terus dawa kayak rambutnya ini. Beda dengan rambut yang di atas kan? Niku dibuarno dadi dawa sak menten, tapi nek rambutnya hidup dawane ndane yo. Kuasane Gusti Allah nggih, padha-padha rambutnya. Tapi nek jenengan hidup nih jenengan pedoti jenengan coba enten satu aja hidup dijabut ngelak tukul malih. Tapi tukule dawane mbok sak monten tok. Alis nggih ngoten, alisnya yang ibu-ibu yang saiki dicukur alisnya ben ketok melirit nggih. Engko nek dibarno pun sepolak tebel maneh alisnya. Nek isih enom ben ketok melirit rek alisnya. Nah. Itu contoh, itu adalah bahan berzikir bagi kita. Jadi, tetapi tidak semua orang sakit mekaten. Karena itu kadang-kadang dikasih tanda yang sifatnya ekstrim. Contohnya apa? Nah, kalau ingin enten gerhana, nggih. Allah menciptakan gerhana itu terus Kanjeng Nabi diantaranya. Jadi langit, napa jeneng kok langit? Srengenge lan matahari, srengenge lan bulan itu ya. Terus Kanjeng Nabi inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Nah, itu nek kita kemarin niku kebetulan sik mari enten gerhana bulan nggih. Terus Kanjeng Nabi matahari dan bumi itu di antara ayat-ayat Allah. Setiap hari muncul seperti itu ayat Allah. Tapi kemudian manusia nggak berpikir untuk itu. Biar manusia berpikir, maka terus Kanjeng Nabi untuk menakut-nakuti manusia diciptakan keadaan yang tidak setiap hari ada, yaitu gerhana. Gerhana itu adalah fenomena yang tidak setiap hari ada. Tujuannya apa? Menggertak manusia itu supaya mikir, oh ya kok ana gerhana ya kan begitu. Itu banyak mikir, tapi kadang-kadang nok gerhana barang ya gak mikir kan gitu. Pemane gerhana ini pas mendung-mendung gak ketok gitu. Jadi begitu. Karena itu ketika kita ada gerhana disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana ya, dalam rangka untuk berzikir kepada Allah. Jadi itu adalah membangkitkan semangat tadi itu supaya kulolan panjenengan sedaya enggak tilem terus, supaya juga ada kesempatan untuk bangun. Gitu. Jadi seperti dawuh Kanjeng Nabi tadi itu masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Kaya umpamane wong urip, wong mati lan wong urip.
Ya, wong urip lan wong mati. Maka tadi saya lanjutkan ini. Maka walihadza kana al-qaidu min ahliya, karena itulah maka orang yang bangun di antara penduduk dunia ini adalah hum al-lubat, mereka orang yang beribadah. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk bercepat-cepat ya, supaya kita ini tidak terlena di dalam menghadapi kehidupan di dunia. Ini Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu, cepet-cepetan sira kabeh ila maufiratin, maring golek pengapurane mir rabbikum saking pangeran ira kabeh. Nah, jadi kita ini diminta untuk cepat-cepat mencari ampunan dari Allah. Kenapa? Wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard, ya, surgane Gusti Allah itu kaya luasi langit lan bumi. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil ladzina amanu, dan sediano kanggo wong kang iman billah wa rasulih, kepada iman kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dzalika fatullah yu'tihi may yasha, yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada man yasha, yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil alim, Allah lah zat yang pemilik karunia yang agung. Kula lan panjenengan saya diperintah untuk cepat-cepat mencari ampunan kepada Allah agar mendapatkan surga. Nah, kenapa kita ini mencari ampunan kepada Allah? Karena dengan mendapatkan ampunan dari Allah, kita ini akan mendapatkan rahmat, mendapatkan keutamaan dan karunia-Nya. Sebab Kanjeng Nabi ini ku dawuh, la yadkhul ahadakum ilal jannah bi amalihi. Tidak masuk surga salah seorang di antara kalian ke surga, ya. La yadkhul, tidak masuk kalian al jannata ke surga, ya, bi amali, dengan amalnya. Jadi kula lan panjenengan saya itu hakikatnya tidak masuk surga karena amal kita itu. Tetapi karena apa? Tetapi karena illa ayyataghammadahullah, kecuali Allah telah memberikan karunia-Nya berupa apa? Birahmati wa fadlihi, dengan rahmat dan keutamaannya. Jadi kita semua ini masuk surga itu adalah bukan karena amal kita, tetapi karena kemuliaan, karena apa? Keutamaan dan rahmat dari Allah. Lah, untuk apa kita beramal itu? Kita beramal itu adalah untuk mendapatkan rahmat Allah tadi itu. Sebab kalau kita tidur-tidur saja tidak beramal, maka kita nggak akan mendapatkan rahmat. Jadi rahmat itu didapatkan dari upaya yang kita lakukan. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk cepat-cepat mencari ampunan dari Allah. Dengan kita mendapatkan ampunannya, maka kita akan mendapatkan rahmatnya. Dengan mendapatkan rahmatnya, maka kita akan berkesempatan untuk bisa masuk surga. Tanpa itu kita nggak akan mendapatkan surga. Nah, ayat yang sepadan dengan surat Al-Hadid ayat 21 ini adalah surat Ali Imran juga, ayat 133. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalau tadi itu uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, itu hakikatnya adalah uiddat lil muttaqin. Karena yang dimaksud dengan muttaqin, orang yang bertakwa, itu ya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya itu hakikatnya adalah melaksanakan apa yang menjadi tuntunannya. Bukan hanya iman, tetapi iman itu dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Oke? Jadi itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, sekarang ini, nah kalau kita ini ditugaskan oleh Allah di dunia itu untuk beribadah, lalu apakah kita harus ibadah dalam arti sembahyang, poso, ten gene masjid tok, mboten nyambet gawe? Nah, ini orang bertanya seperti itu. Nah, ternyata ini yang perlu kita pahami tentang makna ibadah. Sebab manusia itu juga punya tugas. Di dalam surat Hud ayat 62 Allah juga menyampaikan,
Wa ansha'akum, dialah Allah yang menciptakan kamu semua minal ardi, dari tanah. Wasta'marakum, dan menjadikan kalian semua sebagai pemakmurnya fiha, di bumi ini. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah untuk sebagai makhluk yang memakmurkan bumi. Manusia itu memang punya amanat. Kalau di dalam surat Al-Baqarah disebut sebagai khalifah, wakil Gusti Allah untuk memakmurkan bumi ini. Jadi yang dimaksud dengan subjeknya bumi nggih kula lan panjenengan sedaya, buktinya apa? Semua itu tunduk kepada manusia kan? Hewan-hewan itu tunduk pada manusia. Manusia yang mempekerjakan hewan, bukan hewan yang mempekerjakan manusia. Jadi kalau ada kambing ya dipekerjakan untuk manusia itu. Manusia menternakkan kambing, kambing itu juga digunakan untuk kepentingan manusia. Manusia beternak apapun juga untuk kepentingan manusia. Karena itu disebut wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menciptakan kalian semua di bumi ini, wasta'marakum, menjadikan kalian sebagai pemakmurnya fiha, di bumi ini. Kemudian di dalam hadis juga Rasulullah memerintahkan kita, memberikan semangat bagi kita untuk bercocok tanam. Sampai ketika inqamatis sa'ah, ketika kiamat sudah dekat, wa fi yadi ahadikum, dan di tangan kalian fasilatun, ada satu biji, fa inistata'a, maka ketika kalian itu berkesempatan untuk menanam, Allah takuma hatta yaghrisaha fal yaghris. Nah, jadi ketika kalian itu punya kesempatan untuk menanamnya, ya tanamnya. Fa inistata'a takuma hatta yaghrisaha, ketika kiamat itu masih belum sampai kalian sempat menanamnya, ya fal yaghrisha, maka tanamlah. Artinya apa? Kita diminta untuk bercocok tanam itu, untuk berusaha di dunia ini. Nah, apa hubungannya dengan Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan tugas dalam rangka untuk beribadah itu? Maka kita perlu paham tentang makna ibadah. Jadi ibadah itu adalah, maksudnya di dalam bahasa itu al-khudu', tunduk. Maksudnya kula lan panjenengan saya diperintahkan di dunia itu tunduk kepada Allah, untuk menerapkan apa yang menjadi kehendak Allah. Yang dikatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah, nama dari segala hal yang Allah cinta dan suka, minal aqwal, dari perkataan, wal a'mal, dan perbuatan, al batinah, baik yang bersifat batin, wa dhahirah, maupun hal yang bersifat zahir. Jadi segala apa saja yang itu mendatangkan cintanya Allah kepada kita, itulah ibadah. Jadi ketika kula lan panjenengan sedaya melaksanakan tugas di dunia ini, bertugas dengan penuh perhatian, kita mencari rezeki dengan cara berpikir rezeki yang kita cari hanya yang halal saja. Kita menghidupi keluarga dalam rangka agar keluarga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan ibadah kepada Allah, maka itu juga dinilai ibadah. Nah, jadi karena itu ibadah itu dikelompokkan menjadi dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ya, ibadah mahdhah adalah ibadah yang pokok. Jadi ibadah itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada ibadah yang bersifat mahdhah, ibadah yang isinya ya bersifat hakikat kegiatan itu memang pengabdian, penyembahan kepada Allah, tidak ada yang lain. Contoh sholat itu ibadah mahdhah, karena ibadah mahdhah itu ya bersifat penyembahan dan harus dilakukan sesuai dengan tuntunan, itu ibadah mahdhah. Tetapi di luar ibadah mahdhah ada ibadah yang ghairu mahdhah.
Sesuatu yang sebenarnya itu tidak kelihatan sebagai ibadah, tetapi ketika diniati sebagai pengabdian kepada Allah itu akan dinilai ibadah. Itulah yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdhah. Contohnya kita belajar, ya. Kulolan panjenengan mencari rezeki yang halal, itu ibadah. Kulolan panjenengan mencari maisha untuk keluarga, itu ibadah, tetapi ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Nah, ibadah yang tidak murni itu yang penting tidak menyalahi yang dilanggar, tidak menyalahi yang dilarang oleh Allah. Itu ibadah yang tidak murni. Tetapi ibadah yang murni wajib mengikuti tuntunan. Kalau nggak ada tuntunannya nggak boleh melakukan. Karena itu kalau orang berbuat melakukan ibadah yang murni kok tidak sesuai dengan tuntunan, maka itulah yang disebut sebagai bid'ah. Nah, jadi begitu. Salat maghrib niku nggih 3 rakaat. Masih panjenengan suweneng kali Gusti Allah mboten pareng nambahi rakaate. Nah, saya cinta Allah, salat maghrib tak tambahi 5 rakaat mboten pareng, nggih. Karena salat maghrib sudah diatur jumlah rakaatnya nggih 3. Salat subuh jumlah rakaatnya ya 2. Jadi walaupun salat subuh logikanya kan ngeten. Nah, ini contoh ibadah mahdhah niku cirinya itu kadang-kadang enggak rasional. Mestinya sholat isya ini wis kesel, mestinya dikai loro gitu. Wis kesel ngantuk loro malah papat. Sholat subuh itu mestinya butuh gerakan yang banyak. Soalnya wong tangi turu. Ben gak ngantuk mana. Mestinya dikai papat niki diwalik. Sholat subuh 2 rakaat, sholat isya sing wis ngantuk dikai 4 rakaat. Nah, tapi memang aturannya kados mekaten. Itulah yang dimaksud dengan ibadah mahdhah. Dan ibadah itu nggak boleh dibuat-buat, harus diikuti apa adanya. Itulah yang dikatakan mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu masih diklasifikasikan lagi. Ada yang mutlaqah, ada yang kemudian ghairu mutlaqah. Artinya diatur secara terperinci detail, tapi ada yang aturannya umum saja. Contohnya berdoa. Berdoa itu ibadah mahdhah. Tetapi aturannya umum. Contohnya enggak oleh ndonga nang ngene WC. Aturannya umum ngeten nggih. Tetapi boleh menggunakan bahasa apa saja, itu doa. Dan boleh meminta apa saja, itu doa. Doa itu ibadah mahdhah, tetapi sifatnya adalah mutlak. Di aturannya itu agak bebas nggih. Tetapi ada ibadah mahdhah yang aturannya detail, contohnya sholat tadi itu, puasa diatur detail. Walaupun puasa itu bisa menjadi haram, nek tanggalnya gak pas. Gini mboten. Contohnya puasa pada tanggal 1 Syawal. Jadi itu puasa wis rekoso, nggak mangan kan gitu. Tapi kalau dilakukan pada tanggal 1 Syawal, ora malah oleh ganjaran tapi malah oleh dosa karena itu haram. Nah, ini contohnya ibadah yang diatur secara terperinci. Nah, kalau ada orang melakukan puasa tidak sesuai dengan tuntunan, sudah diatur begitu, kemudian menyeleweng dari tuntunan, itulah yang dikatakan bid'ah yang menyimpang. Nah, tetapi kalau sesuatu yang sifatnya tidak termasuk seperti itu, sesuatu yang memang mutlaqah, misalnya tadi itu berdoa, maka bukan termasuk bid'ah itu. Berdoa minta kepada apa saja, minta kepada Allah dengan bahasa apa saja, itu dituntunkan oleh Rasulullah, oleh Allah. Kemudian baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ibadah. Baca Al-Quran termasuk ibadah yang mahdhah, karena itu sifatnya adalah murni penyembahan kepada Allah, pengabdian kepada Allah, tetapi bersifat mutlak. Kenapa? Tidak ada aturan yang sangat rinci terhadap kita di dalam baca Al-Quran, sehingga bisa kita baca kapan saja Al-Quran itu. Misalnya membiasakan baca Al-Quran ba'dal maghrib, ya nggak apa-apa. Membiasakan baca Al-Quran ba'da subuh, ya tidak apa-apa, karena itu adalah dalam rangka mengistiqomahkan, walaupun Kanjeng Nabi mungkin tidak mengharuskan begitu. Itulah bedanya. Jadi antara ibadah mahdhah yang mutlak dan yang ghairu mutlak.
Bedanya antara ibadah mahdho dan ghairu mahdho. Nggih. Bapak Ibu, mungkin sementara kajian kita pada malam hari ini saya cukupkan sekian. Ini masih ada waktu 5 menit, barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, nggih, atau mungkin ada yang perlu didiskusikan. Monggo, saya persilahkan, nggih. Karena kemarin ada yang usul itu ya. Sebaiknya kemarin minggu yang lalu kan ada yang minta mengkonfirmasi, nggih, supaya kajian kita barangkali ada hal yang perlu panjenengan konfirmasi lagi datang kula. Monggo. Kadang nggih. Sampun jelas nggih. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita semua. Jadi kembali kepada saya lanjutkan sedikit supaya tuntas nggih. Saya tuntas. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Imam An-Nawawi bahwa orang yang bangun dari penduduk dunia ini adalah orang yang beribadah, ditambah lagi wa aqalun nas, dan paling cerdas-cerdasnya orang fiha di dunia ini adalah az-zuhad, orang yang zuhud. Jadi kalau orang yang beribadah itu disebut orang yang bangun, tetapi kalau beribadah disertai dengan zuhud itu adalah orang yang cerdas. Kenapa orang yang cerdas? Karena seperti dawuh Kanjeng Nabi, yang orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan orang zuhud itu adalah orang yang sebenarnya orang yang mengendalikan hawa nafsunya. Karena zuhud itu adalah tarku ma la yanfa, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat fil akhirah, di akhirat itu. Sebab nanti kita ini akan kembali ke akhirat, apa-apa yang tidak ada manfaatnya terhadap kehidupan kita di akhirat nanti itu kita tinggalkan di dunia ini. Maka Kanjeng Nabi juga dawuh min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islamnya seseorang itu adalah tarkuhu, ninggali menungso ma ing barang layakni kang ora manfaati. Jadi manusia itu yang disebut sebagai manusia muslim yang baik itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Nah, berarti bagaimana agar hidup kita ini bermanfaat untuk akhirat? Nah, kula lan panjenengan saya misalnya mencari apapun, bekerja pun, ya apa carane hasil usaha kita itu manfaati untuk akhirat. Mulai dari niat bekerja, niat mencari rezeki yang halal, niat untuk menghidupi keluarga. Kemudian mentasarufkan ketika sudah mendapatkan harta itu. Kita sudah mendapatkan pendapatannya, digunakan untuk apa saja. Tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Maka itulah yang dimaksud dengan zuhud. Kemudian melaku hati-hati, jangan sampai menerjang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kurang lebih cara berpikir kita, cara bersikap kita di dalam menjalani kehidupan